Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman, sahabat VLVL 2021, Bapak Ibu, anak-anak remaja dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saat ini saya mau menyampaikan video tentang peran remaja dalam masa pandemi ini, apa yang mereka sampaikan sebagai peran mereka di rumah mereka masing-masing dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Tentu yang kita harapkan bersama dan apa yang mereka sampaikan dalam video ini itu adalah isi hati mereka, ungkapan mereka bahwa mereka berperan, bahwa mereka menjadi berkat di rumah mereka masing-masing, entah itu membantu orang tua, entah itu berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya, di gereja atau dimanapun. Saksikan di video berikut ini. Salah satu peran kita sebagai remaja Kristen dalam pandemi ini adalah kita harus rajin berdoa. Karena saya yakin bahwa salah satu alasan Tuhan mengizinkan pandemi ini menimpa kita adalah karena Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Dia. Oleh karena itu, kita di masa pandemi ini kita harus lebih sering dan lebih rajin berdoa. Karena dengan berdoa kita bisa mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Bahkan kita bisa mendoakan juga bangsa dan negara kita. Serta dengan berdoa, kita juga bisa meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk melewati pandemi ini. Satu peran kita sebagai remaja Kristen dalam masa pandemi ini adalah tetap belajar. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap menjunjung tinggi pendidikan. Karena tidak ada hal yang bisa menghalangi kita ketika kita ingin belajar. Kita harus terus meneruskan pendidikan kita sampai ke jenjang tertinggi. Tidak lupa juga kita untuk senantiasa berdoa. Kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Dan juga kita harus berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam berjuang untuk sembuh dari virus ini. Dan juga kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa merasakan kehidupan yang layak, masih bisa bernafas pada hari ini. Dan untuk juga kita tidak lupa untuk membaca firman-Nya juga, dan ikut ibadah melalui Zoom atau Google Meet. Walaupun online, kita harus tetap ada semangat untuk mengikuti ibadah. Jadi salah satu peran remaja Kristen dalam masa pandemi COVID-19 yaitu selalu siap sedia akan memakai masker dan hand sanitizer baik saat keluar rumah ataupun di rumah dan ada tamu yang datang. Sehingga sebab dalam memakai itu kita juga dapat memberikan contoh kepada orang yang datang ke rumah kita sebagai tamu dan juga orang-orang di sekitar masyarakat. Dan itu dapat juga melindungi orang lain dan melindungi diri kita dari virus ini. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai remaja Kristen yang menaati peraturan dari pemerintah yang telah dianjurkan oleh pemerintah kepada kita seluruh masyarakat untuk kebaikan kita bersama. Peran remaja Kristen pada saat masa pandemi ini yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan banyak membaca firman Tuhan Yesus, juga dengan melakukan firman Tuhan, dan tidak lupa juga dengan berdoa bukan hanya mendoakan diri sendiri tetapi juga mendoakan orang lain, mendoakan bangsa dan negara juga, dan juga dengan menjadi dampak positif bagi orang lain, yaitu menjadi terang dan garam bagi orang di sekitar kita. Menurut saya, peran remaja Kristen dalam masa pandemi, hal yang pertama dilakukan yaitu berdoa kepada Tuhan agar kita dilindungi dan dihindarkan dari COVID-19 dan mengucap syukur dalam segala hal. Melakukan kegiatan produktif. Sebagai bentuk kepedulian, sebaiknya kita tetap di rumah saja untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Ada beberapa cara untuk membuat kita tetap produktif di rumah, yaitu
membuat jadwal kegiatan, bangun pagi, berolahraga, belajar, membersihkan rumah, dan membuat jurnal. Saat ini, penyebaran COVID-19 menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak orang. Meski pemerintah sudah mengambil berbagai langkah strategis, tapi peran remaja dalam masyarakat sangat penting. Banyak kegiatan produktif lainnya yang bisa kita lakukan sebagai remaja Kristen di dalam rumah yang mungkin selama ini kita abaikan. Kegiatan produktif yang bisa kita lakukan seperti mengembangkan talenta yang sebelumnya mungkin kita tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Contohnya seperti bermain musik, menggambar, melukis, memasak, dan berkreativitas. Menambah wawasan, misalnya dari membaca buku, melihat internet, atau memanfaatkan teknologi. Kegiatan produktif juga bisa dengan membantu orang tua, dan untuk menghabiskan waktu dengan berolahraga di rumah. Belajar menghemat dan menabung uang. Yang dulunya kita sering jajan, makan di luar, sekarang kita bisa mencoba memasak sendiri. Yang tadinya menonton bioskop di luar, sekarang bisa dilakukan di rumah. Berdoa kepada Tuhan dan beribadah via online juga termasuk kegiatan yang produktif. Sebagai remaja Kristen, kita harus tetap produktif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk saat ini, dalam situasi apapun juga, mari kita ikuti imbauan pemerintah agar selalu aman dan terhindar dari virus yang sedang mewabah di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Teman-teman, saya Jonathan Yabisel dari Komkol 11 IPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang peran remaja Kristen selama masa pandemi. Yang pertama, membantu orang tua. Lalu yang kedua, kita harus rajin belajar. Walaupun kegiatan belajar hanya sebatas belajar online, kita sebagai remaja tetap harus mengikutinya, karena dengan kita rajin belajar, kita pasti akan mendapat ilmu yang semakin banyak dan pengetahuan kita tentang dunia ini akan semakin luas. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak berdoa dan memperdalam ilmu-ilmu Alkitab. Karena dengan kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan merasa lebih tenang dan semakin lebih tahu tentang apa yang ada dalam Alkitab. Dan yang paling penting, kita akan merasa lebih aman dan damai karena kita percaya bahwa masa depan kita atau kehidupan kita berada dalam naungan Tuhan. Dan yang terakhir, keempat, kita harus selalu menaati peraturan pemerintah dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat, itu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Salam, nama saya Anain Charis, saya dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang peran remaja dalam masa pandemi ini. Yang pertama, yang pastinya kita mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena semakin kesini semakin banyak kasus virus corona, makin banyak kematian yang disebabkan oleh virus corona. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja Kristen, kita harus menjaga kesehatan kita, karena tubuh kita ialah bait Allah. Yang kedua, membantu orang tua di rumah. Kita sebagai remaja Kristen, kita harus membantu orang tua kita di rumah, karena kita di masa pandemi ini kita belajar di rumah, dianjurkan oleh pemerintah di rumah, yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang ketiga, kita harus menjadi contoh bagi banyak orang. Dengan gimana kita menjadi contoh bagi banyak orang? Yaitu kita menjaga protokol kesehatan, memakai masker kita kemana-mana, terus menjaga jarak, mencuci tangan setiap saat. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi banyak orang, karena kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak terang. Sekian dari saya, Anain Charis. Terima kasih.
Halo teman-teman, nama saya Rivaldo Sialoho dari Komkel 11 MIPA 2. Peran remaja di kala pandemi adalah 1. Menjadi anak yang berbakti bagi orang tua. 2. Menjadi remaja yang dikaruniai Allah. 3. Menjadi remaja yang menjadi berkat untuk keluarga. 4. Membantu sesama manusia seperti Allah mengasihi kita. Kami dari 10 MIPA 3 terdiri atas saya sendiri, Cindy, dengan Nesha, Feren, Hillary, dan Michael. Di dalam masa pandemi, remaja Kristen dapat pertama melakukan ibadah secara virtual. Mengapa demikian? Karena COVID-19 ini dapat menyebar ke siapapun, sebaiknya kita melaksanakan ibadah gereja dengan tidak bertatap muka atau bisa dikenal online. Kedua, remaja Kristen harus menggunakan internet secara bijak. Karena kita tidak bisa melakukan kegiatan kita seperti semulanya, disarankan kita menggunakan internet dengan bijak, seperti menonton renungan harian, menonton video-video inspirasi, dan lain sebagainya. Sebagai remaja Kristen yang baik dan benar di tengah-tengah pandemi, yang dapat kita lakukan yaitu senantiasa berdoa kepada Tuhan, agar bumi kita kembali pulih dan virus corona segera hilang dari bumi. Selain itu, untuk memutus rantai penyebaran virus corona, kita dapat menggunakan masker setiap keluar rumah atau di saat kita sedang terkena flu dan batuk. Motivasi diri. Di masa pandemi ini, remaja, terlebih di tengah kelabilannya, sangat rentan untuk mengalami gangguan mental. Mudah merasa stres, mudah merasa lelah, dan mudah merasa terbebani hidupnya. Hal ini tentu berdampak buruk bagi diri si remaja. Akan timbul kemalasan-kemalasan dan rasa mudah menyerah kepada diri si remaja. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus memotivasi diri sebagai pendorong diri kita untuk terus menjadi lebih baik dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan lebih semangat. Motivasi diri juga bisa kita dapatkan dari banyak sumber, seperti quotes dari sosial media, ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, dan lain-lain. Mematuhi protokol kesehatan itulah sangatlah penting. Banyak sekali orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan berdampak bakal terkena banyak sekali orang yang terkena COVID-19. Dan jika semua orang terkena COVID-19, maka pekerjaan melalui rumah, sekolah melalui rumah, dan aktivitas selalu di rumah. Untuk itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, lalu membersihkan kebersihan diri, memakai masker. Bahayanya jika terkena COVID-19 seperti mengalami gejala demam berdarah, batuk kering, dan bahkan bisa menjadi kematian. Untuk itu, kita juga harus sering-sering menjaga diri kita dan terhindar dari kerumunan-kerumunan orang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Hillary Maria. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya kita harus rajin mencuci tangan, dan saat keluar rumah kita harus menggunakan masker dan membawa antiseptik. Kita juga harus menyemprotkan disinfektan kepada barang-barang bawaan kita. Dan saat kita habis dari luar, kita harus segera membersihkan diri, mencuci tangan, dan segera mengganti pakaian. Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 1. Saya Sulugan Wata Siombing. Perkenalkan, nama saya Satri Olivia. Saya Selin Diamona. Saya Grace. Nama saya Nikita. Kami di sini ingin membuat video tentang virus corona dan cara menanganinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau yang disebut dengan pneumonia, atau hingga kematian. Cara penyebaran virus ini yaitu menular melalui percikan dahak atau yang disebut dengan droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang yang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Jadi, ini dia beberapa hal yang harus kita lakukan di tengah pandemi sebagai remaja Kristen yang beriman. Mengapa pentingnya mencuci tangan? Apa sih pentingnya?
Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menjadi bagian penting dalam rantai pertahanan kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Walaupun terkesan sederhana, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang dapat mengurangi penularan penyakit. Biasalah cuci tangan pakai sabun. Mengapa harus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun? Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang menimbulkan penyakit. Belajar dari rumah itu memang kadang bisa membuat jenuh, tetapi sebagai remaja Kristen, kita harus selalu berusaha dan bekerja keras dalam penyertaan Allah. Dalam kehidupan kita, menghadapi kesulitan, tantangan, dan termasuk COVID-19 ini, dia tidak pernah meninggalkan kita, karena dia selalu menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita. Dengan terus beriman kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Dia, selalu menyembah Dia, membaca Alkitab, berdoa, menyerahkan diri kepadanya, maka Tuhan juga akan membantu kita dan menolong kita di setiap permasalahan kita, termasuk di tengah COVID-19 ini. Menjelaskan tentang pentingnya makan sehat. Di sini sudah ada sayur sawi pahit, ikan teri sambal, dan beberapa nasi. Lalu ada buah-buahan yaitu kelengkeng dan jeruk. Dan yang terakhir ada air jus jambu serta air putih biasa. Jadi saya akan menjelaskan tentang pentingnya makan sehat, yaitu di dalam nasi serta ayam dan sayur ini terdapat banyak gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita, karena kita kan tiap hari beraktivitas, jadi kita membutuhkan gizi, dan juga di dalam ikan tersebut ini terdapat banyak protein. Lalu dan buah-buahan supaya biar kita ya sehat juga. Lalu dan jus supaya nambah stamina tubuh, dan perbanyaklah minum air putih supaya tidak terkena dehidrasi. Kalau bisa minum air putih 1 hari 8 gelas, karena itu baik buat tubuh kita. Jadi, marilah mulai sekarang kita hidup sehat dengan makan makanan sehat, buah-buahan sehat, dan rajin berolahraga, terutama tetap beribadah kepada Tuhan dan rajin baca Alkitab. Mari kita jaga kesehatan kita dan jaga negara kita. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Karena pada masa remaja merupakan pembentukan sikap-sikap terhadap segala sesuatu yang dialami oleh setiap individu, sehingga pada masa inilah sangat penting ditanamkannya nilai-nilai pendidikan terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya sangat diharapkan dapat membentuk identitas diri dan pertumbuhan iman yang baik. Peran remaja Kristen sebelum pandemi dalam kehidupan masyarakat adalah melayani dengan sepenuh hati di gereja maupun di masyarakat, saling mendoakan dan saling membantu bila ada sesama kita yang kesusahan, dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan Kristen. Peran remaja setelah terjadi pandemi adalah tetap melayani menggunakan media sosial yang ada, tetap saling mendoakan sesama menggunakan media yang ada, dan yang paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Filipi 4 ayat 6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maksudnya adalah apapun yang kamu kerjakan sebagai seorang remaja, kerjakanlah bagi kehidupan Kristen dalam pandemi ini. Janganlah khawatir jika apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan harapanmu, melainkan mintalah kepada Tuhan segala harapanmu
dengan melalui ucapan syukur dan doa. Terima kasih. kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Indra Exo dari 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang peran-peran remaja Kristen di masa pandemi ini. Yang pertama, membantu orang tua, seperti mencuci piring, cuci baju, dan menyapu. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua, sebagai umat Tuhan, kita harus wajib mengikuti ibadah di rumah dan berdoa serta membaca Alkitab. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang ketiga, sebagai pelajar, kita wajib menjalankan PJJ di rumah. Kayak misalnya ada ulangan tuh, kita tuh nggak boleh ngechat teman nanya jawabannya. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Dan yang terakhir ialah sebagai warga negara yang baik dan disiplin, kita wajib taat menjalankan protokol kesehatan pada saat kita mau keluar rumah. Ya, wajib membawa masker dan juga hand sanitizer. Berikut ini contohnya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan maupun salah kata di dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Audresa Pamena dari kelas 10 IPS 2. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Cassandra Herinca Tambu Bolon. Saya dari kelas 10 IPS 2. Shalom, saya Rutinia dari kelas 10 IPS 2. Peran remaja Kristen dalam masa pandemi yaitu yang pertama, saling mengingatkan antar teman untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, saling menolong bagi sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, berdoa dan mengandalkan Tuhan bahwa semuanya ini akan kembali pulih seperti biasa dan baik-baik. Saya akan menyebutkan apa saja sih peran remaja Kristen di tengah kondisi pandemi seperti ini.
Pertama, pastinya mengikuti protokol kesehatan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu mencuci tangan, memakai masker ketika berpergian, dan juga menjaga jarak aman di tempat umum. Kedua, menjadi terang dan garam baik untuk sekitar dan juga untuk dunia. Contohnya seperti membantu anggota keluarga kita ketika membutuhkan. Kedua, selalu mendoakan teman atau orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 di dunia ini. Tiga, membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Contohnya, tetap beribadah secara online, tetap berdoa, berserah dan percaya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, serta menaati setiap firman Tuhan. Menurut saya, peran remaja di dalam masa pandemi ini adalah yang pertama, selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, tetap belajar walaupun dari rumah ataupun melalui online. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri dengan keluarga dan membantu orang tua di rumah. Yang keempat, berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan, membaca Alkitab, dan memuji nama Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang peran remaja Kristen di masa pandemi Corona seperti ini. Pertama-tama, yang kita perlu lakukan adalah berdiam diri di rumah, karena banyak sekali orang yang sudah terkena virus corona ini. Kita bisa mendukungnya dengan berdiam diri di rumah, dan tak lupa juga kita perlu berdoa, memuji, menyembah Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kita juga perlu menjaga kesehatan kita, seperti mengikuti setiap protokol kesehatan yang berlaku, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker saat kita berpergian keluar, dan juga kita perlu menjaga jarak. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama saya Yohana Trisulia dari Komkel 11 MIPA 4. Pada hari ini saya akan memberitahu peran remaja Kristen dalam masa pandemi. Yang pertama yaitu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya, jika kita berpergian, kita harus menggunakan masker dan tidak membukanya di saat di dalam tempat. Kedua, yaitu mencuci tangan setiap saat atau setelah memegang sesuatu. Ketiga yaitu menjaga jarak dari orang-orang. Lalu yang kedua yaitu tetap belajar walaupun dari rumah ataupun melalui online. Kita sebagai pelajar sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar setiap saat. Maupun di rumah maupun dimanapun kita harus tetap belajar karena ilmu itu sangat penting untuk kedepannya. Ketiga yaitu lebih mendekatkan diri lagi dengan keluarga dan membantu orang tua di rumah. Teman-teman, untuk poin yang ketiga ini, waktu kita pasti tentunya menjadi lebih banyak dengan keluarga, karena di masa COVID ini kita harus tetap berada di dalam rumah. Maka dari itu kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada keluarga agar relasi kita dengan keluarga menjadi lebih dekat dan kita lebih mengenal keluarga kita sendiri. Lalu yang keempat, yang terakhir, berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan. Membaca Alkitab, memuji nama Tuhan. Nah, teman-teman, ini poin yang sangat penting. Jadi, peran remaja di poin keempat ini, kita harus tetap berdoa, membaca Alkitab. Jika gereja belum buka pada saat pandemi ini, maka kita harus gereja dalam jarak jauh, yaitu melalui online. Kita tetap renungan sendiri di dalam rumah. Jadi, saya ingin memberi satu ayat, yaitu Yesaya 41 ayat 10, yang berisikan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sekian dari saya, terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Jeremy Miguel dari kelas 1194. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran remaja dalam COVID-19 ini. Nah, apa sih peran-perannya itu? Nah, di sini saya telah meringkas 3
peran remaja dalam situasi COVID-19 ini. Nah, yang pertama ini pastinya itu adalah stay at home ya. Jadi stay at home itu kita melakukan sebisanya ya, segala kegiatan yang kita lakukan tuh di dalam rumah. Jadi kita nggak usah lah ke rumah kalau tidak terlalu penting ya. Nah, juga kita harus menghindari semua kegiatan yang ada di luar rumah. Jadi kita dalam kegiatan stay at home ini kita harus ya tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke? Oke dong. Oke, yang kedua ini ya tentu kita pakai masker ya, protokol kesehatan ya. Nah, di poin ketiga ini kita tentu pasti jauh ya sama keluarga. Soalnya ayah sebelum pandemi itu ya, pada ayah, ibu, karena ya mereka kerja pergi pagi pulang malam lah. Nah, di pandemi COVID-19 ini, karena keluarga kita tuh pasti stay at home terus ya, karena itu adalah peraturan Indonesia ya. Juga kita tuh pasti akan ketemu mereka gitu kan, sama keluarga kita, sama abang, sama cece, ada kakak, ada bapak, ada ibu, dan juga nenek atau enggak kakek ya. Nah, kita tuh harus mendekatkan kepada mereka ya. Jadi kita nggak selek sama keluarga kita sendiri, ya gitulah ya. Ngerti kan? Iya. Dan juga, nah yang poin terakhir ini, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena ya kita tidak akan tahu kapan waktunya kan kita tidak bernapas lagi karena pandemi ini kan. Kita mohon bertuhan untuk lindungannya dan penyertaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita harus berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ya kita dan kita harus ya sering-sering rajin lah ngomongnya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin ibadah, dan rajin memuliakan namanya. Dan juga sekian dari saya Jeremia, dan terima kasih. Bye.